Kita kembalikan perbincangan. Kalau Bang Ciko tadi mengatakan bukan PDIP loh yang ditinggal, tapi justru masyarakat ataupun juga warga Jakarta yang selama ini punya pilihan tersendiri, yang selalu ada ataupun menempati ranking 2 teratas di lembaga survei. Tapi ternyata nama-nama itu ya tadi sudah sempat saya sampaikan mentok sampai di situ saja karena konstelasi politik tidak menguntungkan untuk mereka. Bang Usama. Iya, jadi memang sangat pilu ya kalau menurut saya melihat kondisi hari ini demokrasi kita di Indonesia, bahwasanya ada beberapa, kalau nggak salah hitungannya ada sekitar 94 pilkada yang berpotensi melawan kota kosong. Okay. Apalagi kalau misalnya nanti Jakarta ternyata calon independen yang dibuat ini sudah memenuhi syarat untuk bisa digugurkan, artinya juga di Jakarta kemungkinan besar kalau misalnya Pak Anies nggak dapat kesempatan ya melawan kota kosong juga gitu. Dan ini menjadi catatan sejarah dan menjadi noda yang menjadi PR besar untuk generasi penerus bangsa ke depan gitu, anak muda hari ini. Tapi apapun itu kami sebagai timnya Pak Anies merasa bangga dan merasa terhormat dengan apa yang sudah kami lakukan di belakang. Dan izinkan kami untuk bisa menyoretkan tinta emas dalam demokrasi kita untuk kita bahwa kita pernah berdemokrasi dengan sehormat-hormatnya dan sebaik-baiknya. Dan semoga ini ke depan bisa menjadi catatan yang baik untuk generasi penerus ke depan. Dan ya sekali lagi bahwa rasanya belum lenyap peluangnya hari ini. Janur kuning belum melengkung, Mbak. Karena waktu masih ada. Sampai 9-10 hari ke depan, sampai tanggal 29 penutupan. Kita lihat ada konstelasi ke depan seperti apa, mudah-mudahan harapan demokrasi yang lebih baik ke depan itu masih ada. Bahwa kita bisa menjaga dan semua publik di Indonesia, khususnya di Jakarta, bisa menjaga ini bareng-bareng. Baik, gitu. Saya percaya memang yang namanya politik itu begitu cair, begitu kan, tergantung kepentingan juga Mas Adi, dan suka ada kejutan letupan-letupan di masa injury time. Tapi kalau seperti ini, sepertinya semua sudah dikondisikan, seia sekata, kayaknya kecil kemungkinan kita bisa mendengarkan sebuah kejutan hadir di injury time, Mas Adi. Ya, saya kira memang satu adagio menarik bahwa dalam politik apapun bisa terjadi, politik itu adalah seni kemungkinan. Tapi kalau soal Pilkada Jakarta kali ini, ya ada ketidakmungkinan yang tidak mungkin, yaitu soal Anies bisa dapat tiket itu ya. Yang tidak mungkin adalah bahwa berharap 3 partai non-Kim di luar PDIP, PKS, Nasdem, dan PKB itu kemudian akan tarik dukungannya dan kemudian mendukung Anies. Itu saya kira anggap mustahil ya, karena kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang 3 partai ini sudah memastikan akan bergabung dengan Kim. Robert Michel, seorang ilmuwan politik yang saya kira agak nyinyir memang ke partai, dia menyebut bahwa di partai itu memang tidak pernah ada proses demokratisasi. Jadi keputusan-keputusan partai itu cenderung hanya diputuskan dan ditentukan, dikendalikan oleh segelintir elit, oleh ketum dan sekjen, tanpa melibatkan pihak-pihak di bawahnya, stakeholder di bawahnya, termasuk akar rumput. Oleh karena itu, dalam banyak hal sebenarnya, partai politik itu seringkali mengamputasi kehendak dan keinginan rakyat dari bawah. Jadi apa yang terjadi di Jakarta sebenarnya bagian dari apa yang disampaikan oleh Robert Michel, bahwa organisasi modern segelas partai politik dalam banyak hal dia suka menggunakan apa yang disebut dengan hukum besi oligarki, yaitu dia pakai tangan, pakai hukum besi, dia nggak peduli suara-suara masyarakat, dia tidak peduli suara-suara konstituennya, yang mereka bayangkan adalah bagaimana kepentingan dan keinginan elit. Setelah itu baru muncul istilah yang disebut dengan demokrasi elit. Demokrasi elit inilah kemudian bagaimana dia tidak pernah mendengar suara-suara yang muncul dari bawah. Yang menentukan segala-galanya adalah elit, terutama di elit partai politik. Jadi ini menurut saya adalah satu hal yang cukup fenomenal memang. Inilah yang kemudian digunakan oleh partai. Mereka menggunakan tangan besinya untuk menveto siapa yang boleh maju dan menveto siapa yang tak boleh maju. Ridwan Kamil boleh maju, Anies tak boleh maju, Ahok tak bisa maju, dan inilah realitas politik kita yang harus kita terima, Putri. Wallahu a'lam bishawab. Ya inilah realitas politik yang harus kita alami bersama. Nah, waktu bangsa ini merdeka juga Bang, kondisinya sama-sama pesimis. Tapi ada sebagian orang yang optimis memilih untuk bisa memerdekakan. Dan izinkan kami untuk menjadi bagian itu. Menjadi orang-orang yang lebih optimis untuk bisa memerdekakan bangsa ini dan menggelar demokrasi yang lebih baik ke depan. Bro, suka tidak suka, negara ini sekarang memang dikendalikan oleh partai. Jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, mostly harus dari partai politik. Jadi kalau ingin punya harapan, ingin ada cahaya di ujung terowongan, majulah partai politik. Kalau bermimpi ingin mengubah bangsa ini dengan pejabat publik,
Kecuali mau jadi ustadz, mau jadi guru, mau jadi dosen, jadi aktivis, nggak perlu masuk partai politik. Karena ada tempat lain untuk berdakwah sebenarnya. Itu masuk partai hanya soal waktu. Oke, kita nantikan nanti bagaimana kemudian kejutan disampaikan ataupun juga terjadi untuk Pak Anies Baswedan. Terakhir juga penutup dari Bang Ciko. Silakan Bang Ciko, singkat. Tentunya harapan kami di PDI Perjuangan bahwa partai-partai politik bangun dari tidurnya untuk kembali bermaslahat, memberikan manfaat bagi rakyat, bagi bangsa dan negara, bukan hanya berpikir terkait kebutuhan ekonomi maupun politik dari partai politik itu sendiri. Jadi harapan kami, khususnya untuk di DKI Jakarta, kami berharap tentunya tidak akan terjadi satu dukungan penuh untuk hanya satu calon dari semua partai politik. Dan kita harus melihat kontestasi yang baik dan semoga demokrasi kita akan semakin sehat ke depan. Dan bukan semakin mundur seperti yang kita alami sekarang. Oke, kita nantikan ada nggak partai yang bangun seperti tadi kata Bang Ciko dan juga harapan Bang Usama. Masih ada 9-10 hari lagi, ada nggak kejutan yang terjadi. Terima kasih Bang Ciko, Bang Usama, terima kasih Mas Adi, terima kasih. Dan tentunya perbincangan ini juga menjadi penutup jumpa kita. Agita Malika juga akan bergabung dengan kita. Iya betul sekali Putri dan juga pemirsa. Dan sesaat lagi pemirsa Anda bisa menyaksikan program Kabar Utama bersama dengan Gina Vita. Akhir kata saya Agita Malika. Ya, dan saya Putri Viola pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.